Akhirnya, pertarungan kedua kelompok itu pun pecah. Keduanya saling menyerang satu sama lain. Mandau beradu dengan tombak, panah dibalas dengan sumpit, dan hutan yang tadinya sunyi kini berubah menjadi panggung kekacauan. Sang panglima bertarung seperti badai. Setiap ayunan mandau miliknya menjatuhkan lawan-lawannya dengan cepat. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Mereka bergerak lincah, menyerang dari segala arah. Para pemuda Dayak yang mulai terpojok pun mencoba bertahan dengan sisa tenaga mereka. Namun akhirnya, para kanibal itu pun mulai mendesak mereka dan membuat satu persatu para pemuda Dayak pun tumbang. Sang panglima yang melihat kelompoknya mulai runtuh, segera melangkah ke arah pemuda bijaksana itu. Dan dengan satu gerakan cepat, sang panglima mendorong pemuda itu ke balik pohon besar di tepi lapangan sambil berkata, "Sembunyilah anak muda, dan saat semua ini telah mereda, kembalilah ke desa dan sampaikan kabar kepada para tentang kejadian ini," ucap sang panglima. Pemuda itu menatap panglima dengan mata berbinar. Kemudian ia menjawab, "Aku tidak ingin meninggalkan kalian, panglima," ucap si pemuda. "Ini bukan waktunya berdebat. Cepat, sembunyilah. Aku percayakan ini padamu, anak muda." Akhirnya, dengan berat hati, pemuda itu pun bersembunyi dan sang panglima kembali menerjang ke tengah pertarungan. Mandaunya bergerak lincah, menebas puluhan suku kanibal itu tanpa ampun. Sebelum akhirnya, ia pun tumbang oleh kelompok kanibal itu. Beberapa saat kemudian, pertarungan kedua kelompok itu pun berakhir dan kelompok kanibal itu pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dengan cepat, mereka pun mulai membawa tubuh para pemuda Dayak itu masuk ke dalam hutan dan perlahan tanah lapang itu pun kembali diselimuti kesunyian. Di sisi lain, saat suara langkah mereka perlahan menghilang ditelan rimba, pemuda Dayak yang selamat itu pun keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan tertatih ke tengah lapangan dengan tangan terkepal dan wajah memerah dibakar amarah. Namun, pemuda itu hanya bisa diam karena ia tahu satu kesalahan kecil saja akan membuat pengorbanan sang panglima sia-sia. Selang beberapa saat, pemuda itu pun melangkah kembali ke desa untuk memberi kabar kepada para tetua tentang kejadian yang baru saja menimpa mereka. Namun, di balik semua masalah yang telah berakhir itu, si pemuda itu tidak menyadari jika kejadian yang jauh lebih mengerikan akan segera ia hadapi. Sore itu, langit di atas hutan Kalimantan tampak kelabu. Di sebuah jalan setapak, si pemuda Dayak itu berjalan cepat menuju ke desanya. Beberapa saat kemudian, atap-atap rumah warga mulai tampak di kejauhan. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin terasa aneh. Suasana di desa itu tak ada suara anak-anak, tak ada suara palu menumbuk padi yang biasa terdengar di beranda. Ia pun mempercepat langkahnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Dan ketika ia benar-benar tiba di desa, sebuah pemandangan mengerikan pun membuat dunianya runtuh seketika. Rumah-rumah warga hancur, orang-orang berserakan di tanah, seolah sebuah badai besar telah melululantahkan desa itu. Bahkan balai adat yang dahulu berdiri kokoh di tengah desa kini hancur tak tersisa. Pemuda itu terdiam, tak percaya. Namun tak ingin larut dalam kesedihan, ia pun berlari cepat menuju ke tengah desa sambil berteriak lantang berharap masih ada warga yang selamat. "Paman, tetua, saudara-saudaraku, di mana kalian?" teriaknya lantang. Namun setelah beberapa saat ia mencari, desa itu nampak sepi, seolah sudah tak ada lagi harapan. Pemuda itu pun terduduk di tanah dan menangis sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil dari balik reruntuhan yang membuat pria itu terkejut dan langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Dan tepat di bawah reruntuhan balai adat terbaring sosok yang tak asing baginya. Sosok itu adalah Panglima Perang Tua dengan tubuh yang penuh luka dan nafas yang tersengal. Saat melihat masih ada yang selamat, pemuda itu pun dengan cepat berusaha mengangkat puing-puing yang menimpa Panglima itu. "Bertahanlah Panglima, aku akan menyelamatkanmu," ucap si pemuda. Panglima itu hanya tersenyum tipis. Kemudian ia berkata, "Parau, sudahlah anakku, aku sudah tidak kuat lagi." Namun si pemuda tak menghiraukan ucapan itu dan ia pun terus mengangkat reruntuhan itu dengan penuh semangat. "Jangan berkata seperti itu, Panglima, kau harus selamat." Namun
Namun, suara Panglima itu semakin melemah. Dan saat tubuhnya dirasa sudah tak kuat menahan luka itu, sang Panglima pun berpesan kepada si pemuda, "Dengarlah anakku, berjanjilah padaku, jika kau akan menolong saudara-saudaramu yang lain. Mereka telah dibawa oleh suku kanibal kejam yang hidup di tengah hutan belantara. Tolong selamatkan mereka," ucap Panglima tua itu. Sebelum akhirnya, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Angin berembus pelan mengiringi kepergian sang Panglima, dan pemuda yang malang itu hanya bisa terdiam dengan sorot mata berbinar. Tak lama kemudian, sebuah gejolak amarah besar pun bangkit di dalam diri pemuda itu. Ia berdiri dengan tatapan kosong dan berjalan ke tengah lapangan desa sambil berteriak lantang, "Wahai roh para leluhur, jika kalian memang ada, dengarlah aku. Datanglah dan berikan aku kekuatan. Apapun risikonya akan aku terima, asalkan aku bisa membalaskan kematian saudara-saudaraku." Suaranya bergema di udara, seolah langit pun ikut mendengar rintihannya. Tak lama berselang, suasana alam di sekitarnya perlahan berubah. Awan yang tadinya kelabu, kini berubah menjadi gelap pekat, dan angin yang tadinya berhembus pelan, kini berhembus semakin keras, hingga kemudian terdengar suara misterius yang entah berasal dari mana. Dan suara itu berkata kepada si pemuda, "Anak muda, jika memang kau ingin memiliki kemampuan hebat, datanglah ke lembah terlarang yang ada di utara hutan. Di sana, kau akan menemukan sebuah mandau darah pusaka yang sakral. Ambillah mandau itu dan tukarlah dengan jiwamu," ucap suara tersebut. Sontak saja, ucapan itu pun membuat si pemuda terperangah sesaat. Namun, karena amarah telah menyelimuti hatinya, tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun langsung melangkah menuju ke lembah terlarang itu tanpa rasa gentar sedikit pun. "Demi menyelamatkan saudara-saudaraku, apapun resikonya akan aku hadapi," ucap pemuda itu. Dan dari sinilah sebuah kekuatan besar pun akan dibangkitkan. Sore itu, setelah berjalan beberapa saat, pemuda itu pun akhirnya tiba di bibir lembah terlarang. Di tengah lembah yang tersembunyi itu, ia melihat sebuah cahaya bersinar terang dan berdenyut pelan, seperti detak jantung lembah tersebut. Pemuda itu pun berjalan ke arah cahaya itu.